Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidan. Walau ikhtalafa muta'aqidan walau walilaini aw warithaini fi sifati azli mu'awadatin kabainin wa salamin wa giradin wa jaratin wa sadakin wal halu annahu qad sahha aladu bittifaqihima aw yaminil ba'i ka qadri iwatin min nahwi wabi'in aw thamanin aw jinsihi aw sifatihi aw ajalin aw qadrihi wala bayyinata li ahadihima bima da'ahu aw kana likulli minhuma bayyinatun walakin qad ta'aradata in atlaqata wala bayyinata li ahadihima bima da'ahu aw kana likulli minhuma bayyinatun walakin qad ta'aradata bi an atlaqata aw atlaqat ihdahuma wa arakhat al-ukhra aw arakhata bi tarikhin wahid wa illa hukima bi muqaddimati tarikh khulifa kullun minhuma yaminan wahidatan tajma'u nafyan liqauli sahibihi wa itsbatan liqaulihi fayaqulu al-ba'i'u mathalan ma bi'tu bikadha wa laqad bi'tu bikadha wa yaqulu al-mushtari ma syaraituhu bikadha wa laqad isyaraitu bikadha lianna kullan mudda'in wa mudda'a alaih wal awjahu adamul iktifai bima bi'tu illa bikadha lianna an-nafya fi sharihun wal itsbata mafhum fa in radiya ahaduhuma biduni madda'ahu aw samaha lil akhar bima da'ahu lazima al-aqdu wala ruju'ah fa in asarra 'ala al-ikhtilafi falikulli minhuma awil hakim fasxuhu ay al-aqdi wa illam yas'alahu qat'an lin naz'i wal lin naz'i ada alifnya lin niza' wala tajibu al-fawriyatu huna thumma ba'da al-fashi yuraddu al-mabi'u bi ziyadatihi al-muttasilah fa in talifa hissan aw syar'an kan waqafahu aw ba'ahu radda mithlahu in kana mithliyan aw qimatahu in kana mutagawwaman wa yaruddu 'alal ba'i qimata abikin fasakha al-aqdu wa huwa abikun min indil musyari wa dhahiru i'tibaruha bi yaumil harabi walau idda'a ahaduma bay'an wal akhara rahnan aw hibbatan ka'an qala ahaduma aw bi'tukahu bi alfin faqala al-akharu bal rohantanihi aw habtanihi fala takhalufa fala tahalufa id lam yattafiqu ala aqdin wahidin bal khulifa kullun minhuma lil akhar nafyan ay yaminan nafiyatan lida'wal akhar li'anna al-asla adamuhu bal yaruddu muda'il bai'i al-thumma yaruddu muda'il bai'i al-alfa li'annahu mukirrun biha wa yastaridul aina bi zawaidiha al-muttasilati wal munfasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidan. Fasal ini menerangkan tentang ikhtilaful muta'aqidan, perselisihan yang terjadi di antara bai' dan mustari dalam akad jual beli atau akad-akad yang lainnya. Fasal ini agak susah karena ini menyangkut dakwah bayyinah. Walau ikhtalafa muta'aqidani, apabila dua orang yang melakukan akad berselisih baik dalam akad jual beli atau dalam akad-akad yang lainnya, walau wakilaini, meskipun keduanya statusnya sebagai wakil dari pihak yang lain, awarithaini, atau keduanya sebagai ahli waris, berselisih fi sifati akdin, dalam sifatnya akad, yakni dalam
fi ma yata'allaq bi min halati yaqa 'alaiha al-aqdu, dalam keadaan akadnya, fi muawadhah fi sifat aqdi muawadhah, dalam sifatnya akad muawadhah, seperti kabai'in, berselisih dalam akad ba', wa salamin, dalam sifatnya akad salam, wa kiradin, akad kirad atau mudharabah, wa ijaratin, akad sewa, wa sodakin, dan akad sodak. Akad sodak itu maksudnya akad menyebutkan mas kawin di dalam akad nikah. Di dalam akad nikah itu kalau menyebutkan mas kawin berarti ada dua akad, satu akad nikah, kedua akad sodak. Karena dalam akad nikah itu umpama tidak menyatakan mas kawin, akad nikahnya sah dan kembali kepada mahar misil. Nah, kemudian kalau dinyatakan dengan mas kawin 1 juta misalnya, berarti beralih dari mahar misil kepada mahar musamma. Nah, peralihan dari mahar misil kepada mahar musamma yang dinyatakan dalam akad nikah itu disebut dengan akad sodak. Walhal annahu qad sahhal aqdu bittifaqi ma, padahal keadaannya sesungguhnya akad itu telah sah dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau dinyatakan sah dengan adanya sumpah dari pihak baik. Contohnya begini gambarannya, Zaid sama Umar berselisih melakukan jual beli sepeda motor, kemudian mau bayar, Umar sebagai pembeli menyerahkan uang 10 juta. Kemudian Zaid sebagai penjual menyatakan samannya bukan 10 juta, samannya adalah 11 juta. Berarti ini antara penjual dan pembeli berselisih di dalam sifatnya akad, yaitu dalam menentukan berapa samannya, berapa harga yang telah disepakati. Dan keduanya sepakat bahwa telah terjadi jual beli yang sah, atau setidaknya dinyatakan sah jual belinya dikarenakan ada sumpah dari pihak baik. Apabila pihak mustari menyatakan tidak sah jual belinya, kemudian baik menyatakan sah jual belinya, maka dalam hal ini baik akan disumpah untuk menyatakan sah jual belinya. Kalau baik sumpah, maka hakim akan menetapkan bahwa jual belinya adalah sah. Kaqadri iwadin, sebagaimana kadar daripada iwat. Iwat itu baik saman atau mabe', min nahwi mabi'in, sebagaimana samannya, au sebagaimana mabe'nya, au samanin atau samannya, au jinsihi atau jenisnya iwat, misalnya emas atau perak atau gandum atau beras, au ajalin atau berselisih di dalam ajal. Ajal itu menuturkan syartul ajal, tempo. Au qadrihi atau berselisih dalam keadaannya tempo. Misalnya mustari menyatakan muajjal, baik mengatakan hal. Atau qadri, mustari mengatakan muajjal bi thalathati asyhur, misalnya baik mengatakan muajjal bi syahrain misalnya. Wala bayyinata, dan tidak ada saksi li ahadima, bagi salah satunya. Dalam dakwah bayyinah itu urutannya, misalnya ada orang berselisih, maka muddai harus mendatangkan saksi, mudda'aleh cukup dengan sumpah. Al-bayyinah ala manidda'a wal yamin ala man akara. Misalnya Zaid sama Umar berselisih dalam urusan utang piutang, kemudian dibawa ke pengadilan.
maka yang mudda'i, hakim akan bertanya dulu kepada mudda'i, kamu punya saksi? Kalau mudda'i mengatakan saya tidak punya saksi, maka ditanya mudda'i alaih, kamu berani sumpah? Kalau dia berani sumpah, maka mudda'i alaih yang menang. Kalau mudda'i alaih tidak berani sumpah, maka sumpahnya dialihkan kepada mudda'i. Disebut dengan al-yamin al-mardudah. Begitu urutannya. Nah, yang disebut dengan mudda'i adalah mudda'i itu man qauluhu yukhaliful aslah awil zahir, itu namanya mudda'i. Sedangkan mudda'i alaih man qauluhu yuwafiqul aslah awil zahir. Misalnya begini, Zaid menuduh Umar punya utang. Kemudian Umar jawab, saya tidak pernah hutang sama kamu. Maka Zaid ini namanya mudda'i, karena tuduhan Zaid, perkataan Zaid, kamu punya utang kepada saya, bertentangan dengan hukum asal, al-aslu bara'atu zimmah. Sedangkan Umar disebut dengan mudda'a alaih karena ketika dia mengatakan saya tidak pernah hutang sama kamu atau saya tidak punya hutang sama kamu, itu berarti perkataannya muwafiqun lil asl, sesuai dengan hukum asal, yaitu al-aslu bara'atu zimmah. Maka kalau ke pengadilan, hakim mula-mula akan tanya kepada Zaid, Zaid, kamu punya saksi? Saksinya kalau dalam urusan mal adalah dua laki-laki, ya, atau satu laki-laki dan dua perempuan, atau laki-laki dan yamin. Warajulun wa mura'atan aw rajul tsummal yaminul malu aw fima yaul. Kalau Zaid tidak punya saksi, maka Umar ditanya, kamu berani sumpah? Kalau dia berani sumpah, ya berarti Umar yang menang. Kalau Umar tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada Zaid, namanya yamin mardudah. Kalau Zaid mau sumpah, berarti Zaid yang menang. Ringkasnya begitu. Nah, yang paling penting adalah menentukan siapa mudda'i dan siapa mudda'i alaih. Mudda'i tadi orang yang perkataannya yukhaliful asal, sedangkan mudda'i alaih orang yang perkataannya muwafiqul asal. Maka di sini harus mengetahui apa asalnya. Jadi mudda'i itu tidak dapat diterjemahkan yang menuduh, yang tertuduh. Berarti yang memulai itu yang menuduh, bukan begitu. Misalnya dibalik, contoh begini, Zaid menuduh pada Umar, Umar, kamu punya utang sama saya. Umar jawab, saya tidak punya utang, sudah saya bayar. Maka berbeda statusnya. Karena Zaid mengatakan, Zaid kamu utang sama saya, Umar jawab, saya sudah bayar. Berarti yang menjadi mudda'i itu Umarnya, bukan Zaidnya. Karena dia menjawab, saya sudah bayar. Kalau dia saya sudah bayar, berarti qauluhu yukhaliful asal, perkataannya menyalahi hukum asal belum bayar. Karena dia mengakui punya utang dan mengaku sudah bayar, padahal al-asal belum bayar. Nah, Zaid namanya mudda'a alaih. Jadi tergantung bagaimana isi daripada dakwanya itu. Wala bayyinata li ahadima, dan bagi salah satunya tidak ada saksi yang rajulain atau rajul mur'atani tadi, li ahadima bagi salah satunya, bima idda'ahu dengan apa yang keduanya mengakuinya, aukana atau, jadi dalam masalah kita bahas sekarang ini tadi Zaid sama Umar berselisih mengenai qadrul iwad. Misalnya Zaid menjual sepeda motor kepada Umar, kemudian mau bayar, Zaid ngomong harganya 10 juta, harganya 11 juta. Umar sebagai mustari ngomong enggak 10 juta. Dua-duanya tidak punya saksi. Au kana likullin minhuma bayyinah, atau dua-duanya punya saksi. Tapi walakin qad ta'aradata, tetapi kedua saksi itu
berseberangan. Jadi dua-duanya bawa saksi. Zaid bawa saksi, Umar bawa saksi. Yang saksi Zaid mengatakan mendukung Zaid, yang saksinya Umar mendukung Umar. Bi'an atlaqota, sekiranya keduanya itu memutlakan kesaksiannya, dalam arti tidak menyatakan tanggal, tidak mu'arikh. Atau atlaqat ihdahuma, atau yang satu menyatakan tanggal, saya bersaksi bahwa Umar telah membeli sepeda motor kamu sejak 3 bulan yang lalu dengan harga 10 juta misalnya. Sementara saksinya Zaid tidak menyatakan tanggal. Wa arrakhat al-ukhra, dan yang lain menyatakan tanggal. Arrakhata, atau keduanya menyatakan tanggal bitarikhin wahid, dengan tanggal yang sama. Misalnya saksi Zaid menyatakan bahwa saya bersaksi bahwa Zaid telah menjual sepeda motornya dengan harga 11 juta pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sedangkan saksinya Umar sebagai mustari sama, saya bersaksi bahwa Umar telah membeli sepeda motor dari Zaid dengan harga 10 juta pada tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, persis sama waktunya. Maka kalau begini berarti ta'arud dua-duanya, gak bisa dimenangkan salah satunya. Wa illa, jika tidak demikian, misalnya tidak menyatakan tanggal yang sama atau berbeda tanggalnya yang satu dan lainnya, hukima, maka dihukumi, hakim harus menghukumi bimuqaddimati tarikh, dengan tanggal yang lebih awal. Misalnya saksi Baik mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa Zaid telah menjual sepeda motor ini pada tanggal 3, misalnya pada tanggal 3 bulan Zulhijjah, misalnya tahun sekian. Kemudian saksinya Umar mengatakan bahwa telah membeli dengan harga 11 juta. Kemudian saksinya Umar sebagai pembeli mengatakan sama, tanggalnya berbeda, tanggalnya pada tanggal misalnya lebih awal 1 bulan dengan harga 10 juta. Maka yang dimenangkan adalah saksinya Umar karena dia menyatakan tanggal yang lebih dahulu. Agak susah memang ini. Khulifa kullun minhuma, maka dua-duanya harus disumpah. Tentu yang menyatakan sumpah di sini, yang menyebutkan sumpah adalah hakim atau muhakkam. Jadi kalau ada kalimat sumpah li faslil hukumah, kalau ada perintah sumpah untuk memutuskan khusumah, perselisihan, maka sumpah itu harus di hadapan hakim. Atau kalau tidak hakim, muhakkam. Muhakkam itu orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sengketa, atau disebut dengan diselesaikan kekeluargaan. Misalnya dalam pembagian warisan diselesaikan dengan mengundang kiai atau ustadz, tidak diselesaikan di pengadilan yang resmi, maka disebut dengan muhakkam namanya. Muhakkam itu syaratnya harus ada ridho dari dua pihak, dari pihak A sama pihak B, dua-duanya sepakat bahwa fulan itu yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketanya. Yaminan wahidah, dengan 1 kali sumpah, tidak perlu 2 sumpah, cukup 1 kali. Kalau 2 kali tidak apa-apa. Yang mana tajma' nafyan, di dalam 1 sumpah tadi mengumpulkan, menafikan liqauli sahibihi, kepada perkataan lawannya, wa itsbatan, dan menetapkan liqauli, kepada perkataannya sebagai mudda'i, yang nafi sebagai mudda'aleh. Fayakulul ba'i, maka contohnya seperti, maka berkatalah ba'i, masal umpamanya ma bi'tu bikadza,
Misalnya saya bersumpah aku tidak menjual bikada dengan harga sekian. Walaqad bi'tu bikada, dan saya benar-benar menjual dengan harga sekian. Yang pertama tadi nafyan, ma bi'tu bikada nafyan, walaqad bi'tu bikada isbatan, dalam satu sumpah. Wa yaqulul mustari, lalu mustari berkata, mashtaraitu bikada, aku tidak membeli dengan harga sekian. Walaqad ishtaraitu bikada, tetapi aku membeli dengan harga sekian. Jadi kalau Zaid sebagai penjual tidak punya saksi, atau dua-duanya saksinya sama tadi, sama kuatnya, kemudian Umar juga tidak punya saksi atau saksi sama kuatnya, maka tidak ada cara lain, caranya dua-duanya harus mau sumpah. Isi sumpahnya dua-duanya maka diselesaikan sekeluargaan. Salah satu cara penyelesaiannya dengan cara seperti ini, yaitu dua-duanya akan bersumpah. Yang pihak baik bersumpah, mustari bersumpah. Isi sumpahnya harus berisikan menafikan kepada perkataan lawannya, menetapkan pada perkataan dia. Zaid sebagai penjual misalnya mengatakan, saya bersumpah, misalnya wallahi, bahwa saya tidak menjual dengan harga 10 juta, itu nafi, tetapi saya menjual dengan 11 juta. Lalu Umar juga bersumpah, wallahi saya tidak membeli dengan 10 juta, tetapi dengan 11 juta, tetapi saya membeli dengan 10 juta. Kalau dua-duanya mau sudah bersumpah, maka pilihan berikutnya, kalau salah satunya kemudian ada yang ridho dengan perkataannya, ya selesai. Tapi kalau keduanya kemudian tetap bersikukuh pada pendiriannya, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, ya sudah, infasahul akdu, maka akadnya batal jual belinya tadi. Li'anna kullan, karena masing-masing daripada ba'i dan mustari atau khosmen, mudda'in, statusnya sebagai mudda'i. Fil qauli itsbat itu mudda'in karena yukhaliful asal. Jadi laqad bi'tu bikadza itu mudda'i karena yukhaliful asal. Wa mudda'aleh, dan mudda'aleh fi qaulin fi nafyi, ma bi'tu bikadza itu mudda'aleh karena yuwafiqul asal. Nah, di sini tidak dua-duanya sama kuatnya sama mudda'i. Jadi karena sama-sama kuatnya, maka dua-duanya bersumpah. Yang pertama nafyu sebagai mudda'alehnya, dan yang kedua isbat sebagai mudda'inya. Wal aujah, sedangkan pendapat yang kuat, adamul iktifa, tidak cukup bima bi'tu illa bikadza, dengan hanya mengatakan aku tidak menjual kecuali dengan harga 11 juta. Kenapa tidak cukup hanya dengan nafi saja, kok harus ada isbat? Li'anna nafya, karena menafikan perkataan lawannya, fi dalam hal ini soreh, secara soreh. Wal isbat, sedangkan mengisbatkan pada perkataannya dia sendiri sebagai mudda'i, mafhum, sedangkan di dalam aiman, dalam sumpah itu tidak boleh bil mafhum, harus dengan yang nas soreh, tidak boleh mafhum, kan ada tauriyah kan dalam masalah yamin. Fa'in radhiya haduhuma, berikutnya kalau sudah mau bersumpah dua-duanya nafyan wa isbatan, bagaimana kelanjutannya? Fa'in radhiya haduhuma, maka apabila salah satu dari keduanya rela biduni madda'ahu, dengan tanpa apa yang dia akui, misalnya baiknya sudah, ya sudah saya ngalah sudah. Setelah dua-duanya sumpah kemudian lalu ngalah salah satunya. Au samahalil akhar, atau memaafkan kepada yang lainnya, ya, merelakannya, bimadda'ahu, dengan apa yang dia akui, ya sudah saya ngalah sudah. Saya ikut kamu aja, berarti kamu bayar 10 juta, apa sudah? Ya lazim al-akdu, ya berarti akad menjadi lazim meskipun sudah saling tahaluf. Ini menunjukkan bahwa tahaluf tadi, mujarradut tahaluf, tidak menyebabkan infisahul akdi. Harus ada proses berikutnya. Jadi meskipun sudah sama-sama sumpah,
Tidak berarti kemudian akad otomatis batal, tidak. Buktinya kalau kemudian setelah tahaluf dia salah satu yang kemudian ada yang mengalah, ya tidak apa-apa, lazim al-aqdu. Wala rujuk, dan tidak boleh mencabutnya. Tapi fa'in asarro, apabila keduanya terus bersikukuh dengan keyakinannya masing-masing, alat ikhtilaf atas perselisihan tadi, maka baru langkah berikutnya, falikullin minhuma, maka bagi masing-masing dari keduanya, baik dan mustari, dari awil hakim atau muhakkam, ya, hakim atau muhakkam, fashuhu, merusak akad jual beli tadi. Wa illam yas'alahu, meskipun akiden baik dan mustari tidak meminta kepada hakim qat'an niza untuk menyelesaikan perselisihan. Kalau dua-duanya tetap bersikukuh bahwa saya menjual harga 11 juta dengan sumpahnya tadi, kemudian mustari juga sama bersikukuh menjual 10 juta, tidak ada yang mau ngalah, ya sudah, hakim tidak bisa memenangkan salah satunya karena kedua-duanya punya hujjah, maka hakim ya menfasah akadnya, atau keduanya menfasah sendiri pada akadnya. Wala, agar supaya tidak terus-menerus perselisihan tadi. Wala tajibul fauriyah, kecuali di li'an, ya. Tidak ada di sini. Ini mutak jual beli. Kecuali kalau di li'an ini fasakh ada, ya. Akadnya dari berarti pisah. Iya, kalau li'an dengan sendirinya. Karena ada sumpah juga kan di li'an itu. Akad li'an dalam apa? Dalam masalah li'an. Nikah. Oh, dalam nikah. Ya, nikah. Kecuali kalau itu dalam bab nikah. Iya. Enggak. Kalau itu dalam nikah. Rusak dengan sendirinya kalau itu. Beda. Kalau ini prosedurnya tidak sama dan ini. Prosedurnya tidak sama dan ini. Ada sumpah. Enggak, ini prosedurnya kan beda. Persoalannya ini Iya. Kalau ini B ini. Wala tajibul fauriyah huna, dan tidak wajib seketika dalam masalah fasakh di sini. Jadi meskipun tahan sudah lama, kemudian baru difasakh 3 hari berikutnya, tidak apa-apa. Nah, berikutnya setelah difasakh bagaimana kelanjutannya? Tsumma ba'dal faskhi, kemudian setelahnya difasakh itu akad, baik dengan kesalahan sendiri atau hakim yang fasakh atau muhakkam, maka yuradul mabe', ya konsekuensinya mabe' dikembalikan kepada baik. Bi ziyadatil mutasilah, berikut dengan tambahan-tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari mabe'. Jadi seperti kalau kambingnya sudah lemu, sudah gemuk, ya tidak boleh kemudian saya minta ganti menggemukkan kambing itu, ya tidak bisa, ya resikonya sudah. Fa'in talifa hisan. Nah, gimana kalau mabeknya sudah rusak? Setelah difasak ternyata mabeknya sudah tidak ada, sudah disembelih kambingnya misalnya. Fa'in talifa hisan, atau dan maka apabila rusak itu mabek setelah difasak hisan secara hissi, secara nyata, au syar'an, atau rusak dalam syar'i. Contohnya ka'anna waqafahu, misalnya baiknya sudah terlanjur, mabeknya sudah terlanjur diwakafkan, baik sudah terlanjur mewakafkan pada mabek, au ba'ahu, atau baik sudah terlanjur menjual mabek kepada orang lain. Kalau begitu ya radda mislahu, maka dia harus mengembalikan sesamanya, ingkana mislian, kalau berupa benda yang misli seperti beras, jagung, kedelai yang dapat yang mahsur bil kaili awil wazni wasihus salam fi au qimatahu, atau mengembalikan nilainya ingkana mutakawiman, kalau memang bukan barang misli tapi barang mutakawim. Wa yaruddu alal ba'i, dan wajib mengembalikan kepada ba'i qimata abikin, nilainya budak yang minggat, yang lari, melarikan diri. Fasakhul akdu, yang akadnya itu rusak. Wa abikun, ketika rusak budak itu dalam keadaan abik, lari, indal indil mustari, dari sisinya mustari. Jadi gini, ini namanya ini hailulah ini. Yang tadi faisulah, ini hailulah. Jadi gini misalnya,
Ikhtilaful muta'in tadi berkaitan dengan jual beli budak. Sudah semuanya sudah tahaluf, sudah saling sumpah, kemudian difasah akadnya. Mestinya kalau difasah akad, kalau barangnya masih ada ya dikembalikan. Mabek dikembalikan pada baik, saman dikembalikan pada mustari. Kalau barangnya rusak ya diganti dengan gantinya. Kalau misalnya kalau mutakawim gimana? Nah, gimana kalau barangnya itu tidak ada, masih tidak rusak tapi tidak ketemu? Contoh misalnya barang yang dijual tadi adalah budak. Waktu difasah budaknya ada, cuman minggat, tidak tahu di mana budaknya itu. Mau mengembalikan tidak bisa kan karena barang tidak ada. Tapi mau diganti sama kimahnya karena nggak talaf, barangnya masih ada. Nah, maka di sini berlaku hailulah namanya. Hailulah itu ganti kimah dari barang yang harus dikembalikan selama barang itu belum dikembalikan. Nanti kalau sudah dikembalikan, uangnya dikembalikan lagi. Seperti dalam masalah di sini, maka kimahnya abad tadi diberikan. Nanti kalau abadnya ketemu, abadnya dikembalikan, kimahnya dikembalikan lagi. Sama dalam ghosab. Contoh ghosab misalnya, Zaid mencuri sepeda motornya Umar. Nah, ketemu sudah. Akhirnya ketika ketemu bahwa yang mencuri Zaid. Ditanya Zaid, mana sepeda motor saya kembalikan? Sepeda motor kamu ada, tapi barangnya ada di Jakarta. Ya ambil. Kapan ngambil? Ya kapan? Insya Allah sebulan lagi saya ambil. Nah, saya minta jaminan hailulah. Sepeda motor saya itu nilainya 10 juta. Mana 10 juta sama saya? Nanti kalau sepeda motor kamu ambil, kamu sanggup saya 10 juta saya kembalikan. Ini namanya hailulah namanya. Maka Zaid tadi wajib memberi uang 10 juta kepada pemilik sepeda motor tadi. Nah, nanti kalau sepeda motor diambil, datang diberikan kepada Umar, Umar mengembalikan 10 juta. Nah, status uang 10 juta itu namanya hailulah namanya. Nah, uang hailulah ini seperti jaminan. Sebelum sepeda motor dikembalikan, status uang ini miliknya Umar, milik sempurna. Dipakai belanja boleh, dibuat makan boleh. Cuman nanti kalau sepeda motor dikembalikan, Umar wajib membayar 10 juta lagi. Nah, sama di sini gitu. Ini namanya hailulah. Wa yardul baik qimata abik. Jadi wajib bagi baik untuk memberikan kimahnya budak mabek yang waktu difasakh tidak ada di tempat sebagai hailulah. Nah, baru kemudian kalau budaknya sudah kembali, dikembalikan budaknya, namanya faisulah namanya. Wa dhahir. Sedangkan yang zahir i'tibaruha, mempertimbangkan kimah tadi biyaumil harab, pada saat hari budak itu melarikan diri. Jadi kimahnya kapan? Kalau talaf kan waktu talaf kimahnya. Tak kalau ini kan tidak talaf. Nilai yang berlaku sebagai hailulah itu kimah kapan? Apakah kimah ketika jual beli atau kimah ketika waktu fasah ini? Tidak, kimahnya ketika yaumul harab. Karena yaumul harab ini seolah-olah yaumul talaf. Agak rumit teman, agak bulat. Walau idda'a ahaduhuma. Tawil. Panjang. Nggih. Nah, kalau panjang berarti pertanyaannya aja. Karena ruwet berarti banyak pertanyaannya. Monggo silakan. Ini urusan tukaran itu ruwet. Urusan akhir-akhiran. Tadi dijelaskan masalah bayina tadi. Ustaz menerangkan bahwasanya yang ta'arud itu antara bayinanya baik dengan mustari. Padahal yang jelas bayinah antara dua al-muta'aqidain bagi mustari yang jelas mendukung mustari. Bagi bayinah baik juga tetap mendukung baik. Pasti ikhtilaf. Apa ta'arud? Padahal di sini kan mengambilnya di ikhtilaful muta'aqidain. Jadi walaupun kapan saja antara bayinannya baik dengan bayinan mustari tetap ikhtilaf. Apa yang dimaksud ta'arudnya bayinah di sini adalah bayinahnya baik yang ta'arud. Artinya gini, kan dalam maliyah itu dalam maliyah bayinah itu kan
rojulani au rojulun mayanginin kan gitu ya. Rojulani ya, dua orang laki-laki atau rojulun mamro'atani atau rojul tsummal yaminul rojulun mamro'atani lagi. Ini tak bayinanya si baik sudah ta'arud bertentangan. Bukan bayinanya baik dengan mustari yang bertentangan. Ya, paham. Barangkali begini. Ya, saya terangkan lagi aja ya. Ya. Jadi masalahnya ini duduk masalah begini. Dalam pasal ini menerangkan kalau ada dua orang yang akad jual beli misalnya, pihak baik dengan pihak mustari berselisih, ikhtilaf. Nah, berkaitan dengan apa? Maka ditafsil. Pertama, ada kalanya berselisih berkaitan dengan sifatnya akad. Baik mustari sepakat telah melakukan akad jual beli dan sah jual belinya. Sepakat, ya saya memang menjual sepeda motor sama kamu, ya saya membeli. Cuman selisih dalam sifatnya. Misalnya, cuman versi baik mengatakan harganya 11 juta. Versi mustari mengatakan harganya 10 juta. Ya begitu misalkan, lazimnya kan tidak mungkin mustari 11, baik 10 kan tidak mungkin. Nah, kemudian dalam hal ini siapa yang dimenangkan? Bagaimana proses hukumnya? Nah, tentu kalau masalah itu berlarut harus diselesaikan oleh pihak hakim yang memutuskan masalah ini, atau setidaknya muhakkam. Nah, hakim atau muhakkam dalam menyelesaikan masalah ini namanya hukum berita acara ya. Prosedurnya harus ya, menanyakan kepada keduanya. Zaid, kamu punya saksi. Umar, kamu saksi. Kalau Zaid punya saksi, Umar tidak punya saksi, ya selesai, berarti Zaid yang menang, Umar yang kalah. Nah, persoalannya kalau dua-duanya tidak punya saksi. Umar tidak punya saksi, Zaid juga tidak punya saksi. Kan repot kan ini, sama kuatnya. Atau dua-duanya punya saksi, tetapi hakim tidak boleh memutus dengan salah satunya, disebabkan karena yang pertama karena ta'arud yang jelas, karena ta'arud. Kenapa ta'arud? Karena yang satu mutlak, yang satu mu'arikh, yang satu atau dua-duanya tidak mu'arikh, atau dua-duanya menyatakan tarikh tapi dengan tanggal yang sama. Ini kan repot hakim kan, tidak bisa menentukan salah satunya untuk dimenangkan. Nah, langkahnya adalah kalau sudah mentok seperti itu, tahaluf namanya. Hakim akan meminta keduanya bersumpah, yang sumpahnya dengan teknisnya adalah satu kali sumpah berisikan nafyan wa isbatan. Kenapa harus nafi isbat? Karena dua-duanya ini statusnya adalah mudda'i dan mudda'aleh dua-duanya. Sebagai mudda'aleh dia harus halaf dengan nafi. Sebagai mudda'inya maka halafnya adalah bentuk isbat. Ini langkah terakhir, sudah tidak bisa lagi. Loh, kalau sudah halaf bagaimana? Masih ada kesempatan untuk mengalah. Ayo, satu ngalah, tidak ada ngalah, baru terakhir tidak bisa diselesaikan fasahul akdu, baru difasah akadnya. Yang jadi muskilnya apa? Begini ya. Ini memang di dalamnya memang taswirnya ta'arud bi an atlaqota itu kan. Di situ kan yang jelas antara bayina yang ada tetap mendokong kepada yang mustari, bayina mustari mendokong mustari. Ya, jelas ta'arud kan biasanya. Ya itu ta'arudnya. Ya. Tapi ta'arud di sini bukan diartikan ta'arudnya antara bayinanya baik dengan mustari. Barangkali ta'arud di sini ta'arudnya bayinanya baik sendiri. Karena
Ya apa? Ta'arudnya bayinah baik apa? Kan begini, dalam malia itu saya kembalikan lagi, dalam malia itu rajulani rajulun wa imra'atani kan ini. Ini kan terjadi ta'arud, saksinya baik sendiri terjadi ta'arud sehingga tidak dianggap saksi seperti itu. Apa begitu? Bukan begitu. Bukan. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Bukan begitu. Ini seperti yang saya contohkan tadi. Ini ikhtilaful muta'akidan. Bukan ikhtilaful bayinah, bukan. Ikhtilaful muta'akidan, bukan ikhtilafu bayinaten, bukan. Kalau sampai tadi ikhtilaful bayinaten, ini ikhtilaful muta'akidan. Sudah. Agak susah memang ini. Agak bulat. Ini masalah orang khusuma. Ada yang lain? Di situ apa di situ? Itu ibarahnya apa di situ? Kalau anunya memang ngerotnya kan dari ikhtilaful muta'akidain. Muta'akidain. Ya. Bukan bayinaten kan? Bukan. Muta'akidan ikhtilaf dan fi sifat akdin ya. Di situ yang jelas kalau umpamanya baik itu membawa bayinah ya, yang jelas yang dokong bayinahnya baik dalam istilah ini ya. Jadi walaupun bagaimana bayinah tetap ta'arud antara bainul muta'akidain, tetap ta'arud. Tapi apa kalau dipaham ke sana artinya bayinah sendiri yang bayinah baik sendiri yang ta'arud gitu. Dalam menentu bayinah kan mendukung, muta'akidan itu yang khilaf, bayinah itu yang mendukung. Lah kalau sudah ada bayinah salah satunya ya sudah menang. Itu yang bayinah yang tidak ta'arud itu. Iya makanya itu. Istilah bayinah ada bayinah ada syahid. Ini mungkin nggak paham istilah bayinah itu. Ya saksi itu bayinah. Enggak, karena kalau bayinah itu satu paket. Kalau syahid beda lagi nanti. Di situ dikatakan bayinah adalah syahid. Bayinah itu asyuhud. Bayinah itu syuhud bukan syahid. Karena dalam bab dakwah kalau bayinah, kalau zina ya empat orang laki-laki kan seperti itu. Berbeda. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Nggak, istilah bayinah. Bayinah itu kalau misalnya terjadi cek atau terjadi apa namanya surat, bayinah itu harus orang, rojulain, au rojulun, wa mur'atani, au rojulun, ma'al yamin. Itu akan tidak bisa minimalnya kan dikatakan laisa bihujjatin syar'iyyah kitabah. Ya kalau bayinah ya itu setahu saya, enggak tahu saya kalau apa ada istilah lain bayinah saksi berbeda. Bayinah itu asyuhud. Bayinah itu syuhud. Makanya ya itu ya saya tahu. Bayinah itu ya tadi rojulain, au rojulun, wa mur'atani, au rojulun ma'al yamin. Ada bayinah bukan syuhud. Laus itu laus namanya, beda. Laus namanya. Kalau laus bukan syahid. Laus itu bukti fisik yang bukan orang. Itu bisa mengantar kepada qarinah atau dzon. Kalau ikut Imam Wardi, hakim dapat al-hukmu bil ilmi itu bisa berdasarkan laus namanya. Nah, maka laus itu tidak bisa menjadi sandaran hukum, tetapi hanya bisa menjadi qarinah pengantar dzonnya hakim di dalam menetapkan hukum bi ilmil hakim menurut pendapat Al-Mawardi. Laus namanya, yang saya tahu begitu, seperti bukti cek, tanda tangan atau bukti sidik jari lainnya. Setahu saya begitu, bukan bayinah laus. Seumpamanya saya bertransaksi. Ini contohnya seumpamanya saya bertransaksi. Saya membawa satu orang. Ini apakah dikatakan bayinah? Istilah fuqaha. Bayinah tapi belum mencapai ketentuannya, syaratnya. Ya kurang gitu. Kurang, ini maliyah. Harus dua kan? Rajul beratan rajul summal yaminul maulu aufima yaul. Setahu saya begitu, setahu saya. Kalau begitu laut namanya. Nah kalau sidik jari, tulisan dan sebagainya itu bukan hujjah yang berdiri sendiri, tetapi bisa menjadi hujjah dalam pengantar dzonnya
hakim, sehingga hakim dapat memutus masalah itu dengan bi ilmil hakim. Ikut pendapat yang mengatakan jawazul hukmi bi ilmil hakim. Yang saya tahu begitu. Ustaz ya. Au kana likulin minhuma bayyinatun. Di situ lakin kota al-rotota. Ini kan menafikan bayinah, tidak menganggapkan bayinah. Tidak ngerti saya maksud sampean, tidak ngerti saya. Enggak begini loh. Ini yang dianggap sama dia bayinah yang dibawa sama baik sama bayinah yang dibawa sama mustari ini enggak sama. Ya kan begitu, saling bertentangan. Nah kalau sudah begitu ya berarti tahaluf. Iya kan, ini kan dua-duanya punya saksi. Baik punya saksi 2 orang, mustari punya saksi 2 orang. Ta'arodota. Ya tahaluf. Isi ta'arodota itu bisa jadi menyatakan tanggal yang sama, tidak menyatakan dua-duanya. Tanggal yang sama mari beres. Ta'arodota. Enggak bisa, Bib. Bayinanya baik, ta'arodota ya, mungkin harganya itu. Enggak, harga selisih pada harga. Ya, selisih pada harga. Kemudian baik, saksi baik mengatakan jual beli tanggal 3 bulan Muharram tahun sekian. Saksi mustari sama pada tanggal yang sama, jam yang sama, ta'arodota kan? Nah, sehingga hakim tidak bisa menangkan salah satunya, wong sama waktunya. Atau dua-duanya tidak menyatakan tanggal. Atau salah satu saja sehingga hakim tidak bisa menangkan salah satunya. Kan gitu. Loh kalau tidak ta'arodo, hakim bisa memilih. Misalnya saksi hanya pihak baik saja, atau ada saksi 2 dari pihak baik, ada saksi pihak mustari saksi, cuman yang pihak baik tanggalnya lebih awal daripada kesaksian dari pihak mustari, maka hakim bisa menentukan, berarti yang awal yang menang. Ini kan soalnya karena bingungnya hakim kan, hakim bingung ini sing menang no, podo kuati. Jadi ada bayinah atau tidak ada bayinah, kalau ta'arodho ya berarti tahaluf. Bukan berarti harus dua-duanya ada bayinah dulu. Tidak ada bayinah pun ya tahaluf. Yang lainnya, enggak, silakan. Jadi penotaris apa semuanya itu bukan berarti dikatakan bayinah loh ya tadi. Jadi harus dibawakan 2 saksi, harus diadakan 2 saksi. Saksi. Bahaya sekarang kalau enggak akhirnya repot. Nggak tahu lagi kalau yang asriyah itu enggak ada ya. Secara umum yang dipakai sekarang pakai laut, pakai hukmu bi ilmil hakim. Jadi iya, jadi tapi bukan istinad kepada bayinah, tapi kepada ilmu hakim. Ilmu hakim ini nanti pengantarnya menggunakan laut. Tapi bahaya juga itu. Jadi ahsan bawa juga 2 saksi ya. Kalau ada transaksi atau apa. Ya, ada yang lain? Monggo silakan. Oke. Yang saya masih. Nah, kemarin saya termasuk udur ya. Udur. Ada pertanyaan sedikit ya, tidak sempat bertanya di atasnya. Ikhtilaful muta'aqqid masalah ba'. Sedikit Mas ya, minta penjelasan ya. Yang Rabu kemarin ya. Oh, sebelumnya. Iya, sebelumnya. Iya. Kalau dibawa sekarang waktunya, Pak. Nanti aja kalau setelah sedikit. Kalau setelah apa? Setelah majelis ya langsung aja ya. Ini kan sama-sama bab muamalat ya. Termasuk sering terjadi di kaum pedesaan dan kaum petani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu fi bai'i dabbi hamliha. Panjang itu kan? Sedikit Bib ya. Nanti aja dibahas ada di setelah majelis. Ya, pembahasannya langsung ke saya aja nanti, langsung ke saya. Langsung aja. Setelah majelis ini nanti bisa dihubungi. Langsung ke saya. Nanti kalau balik lagi nanti ada muskilah yang lainnya monggo silakan. Nah.
Nanti setelah majelis bisa dihubungi nanti. Oh. Sering terjadi ada satu tanah, ada 2 akte. Gimana? Ada satu sebidang tanah, tapi 2 akte. Iya. Yang satu milik masyarakat, yang satu milik perusahaan. Apa itu termasuk bisa digolongkan, dilihat tanggal dari pembuatan akte itu? Tadi kan saya sampaikan, jadi yang dimaksud bayina itu harus orang yang 2 laki-laki atau 1-2 perempuan atau laki-laki sama yamin. Itu namanya bayina. Sedangkan yang bukan orang tapi bukti fisik seperti tulisan atau sidik jari itu namanya laus namanya. Tafsirah. Kalau istilahnya juga tafsirah kalau dia. Oh iya. Nah, laus itu tidak bisa menjadi dasar hukum. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri. Maksimal laus itu hanya sebagai bahan untuk pengetahuan hakim dalam memutuskan, ilmu pendukung. Nah, notarisnya aja suruh sumpah nanti. Notarisnya kan jadi saksi. Notarisnya sama sumpah, bisa ada bayina itu. oh iya. Baiknya sumpah ya. Yang gimana? Enggak, sekarang kan itu yang jadikan bayina itu ada 3 kan. Syahidan, syahid wamro'atan, yang kedua syahid wal yamin kan. Yang jadi yamin ini kan syahidnya berarti kan, yang sumpah. Atau yang syahidnya yang yamin ini baiknya. Sumpah yang bersangkutan, yang punya akidnya baiknya berarti. Khusumanya. Yes, itu baik sama notaris itu berarti sudah cukup kuat itu. Baik sama notaris bayina itu kan. Yaminul baik sama notaris berarti yang minta saksi kan bisa pakai hisbah kan, bisa kan, tetangga-tetangganya ditanyain, yang minta ini saksian punya siapa tanah ini. Kan bisa. Akadnya kan jadi saksi dalam akad. Ini akad apa kepemilikan? Yaitu akad apa kepemilikan? Kepemilikan. Nggak bisa. Itu semua tidak bisa itu bukan nasih dan mansukh ini. Nggak bisa. Harus ada saksi. Saksi yang menyatakan bahwa itu. Nah, maka nanti di sini ada namanya ad-dakhil wal kharij. Jadi yang mengklaim sebagai pemilik dengan yang menguasai. Misalnya tanah ini sudah saya kuasai selama bertahun-tahun, sudah saya garap saya. Tiba-tiba ada orang datang mengklaim, itu tanah saya itu. Bawa sertifikat. Saya juga bawa sertifikat. Maka saya namanya dakhil saya ini, dia kharij namanya. Nah, saya sebagai mudda'aleh karena lahuliyat saya yang menguasai. Jadi ucapan saya yuwafiqul asl al-zahir. Dia sebagai mudda'i karena kharij. Urutannya sama urutannya. Al-yamin al-bayyinah ala man idda'ah wal yamin ala man angkara. Maka hakim, kalau bawa hakim yang tidak dulu dia dulu. Kamu nuduh itu tanah kamu, apa saksinya? Punya saksi kamu. Bukan ini, saksi ada enggak? Kalau dia punya saksi, saya tidak punya saksi, saya kalah. Kalau saya tidak punya saksi. Tapi kalau saya saksi, dua-duanya saksi, panjang, nanti dilihat saksinya ta'arud atau tidak. Kalau kemudian dia tidak punya saksi, maka saya diminta sumpah. Saya mudda'aleh kan? Kalau saya sumpah berarti saya menang. Tapi kalau tidak mau sumpah, maka sumpahnya dikembalikan kepada mudda'i, namanya yamin marduda bimanzilatil iqrar. Kalau saya tidak sumpah, dia mau sumpah, dia menang, seolah saya mengakui ini miliknya dia. Itulah sederhananya. Itu berkaitan ad-dakhil wal kharij. Nah, tapi kalau wal mudda'in bayan faridu ahaduma fa waliman la jadu wa haitsu kan wa syaitat bayyinatan khalifah wa kusimat. Nah, kalau dua-duanya ini dikuasai 2 orang, sama-sama menempati tempat itu, rumah itu, kemudian dua-duanya mengklaim bagi miliknya dia, kan dua-duanya adalah dakhil kan, mudda'alih dua-duanya. Kalau semuanya punya saksi, ya ada lagi. Ya khulifah wa kusimat, ya sudah dibagi 2, tidak ada lagi sudah kayak gitu. Gitulah ringkasannya. Terakhir. Silakan terakhir, belakang.
menguasai. Kami kurang paham mengenai saksi dari pihak penjual sama pembeli bisa terpisah itu loh. Bisa. Mestinya kan sama-sama hadir pada waktu terjadi akad itu, sehingga apa namanya tidak banyak jumlah saksinya. Kalau itu kan saksi dari pihak penjual ada 2 orang misalnya, saksi dari pembeli 2 orang. Dan bisa berselisih karena terpisah waktunya, itu yang saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti mana pertanyaannya. Enggak begini loh. Ini permasalahannya berarti ada yang benar salah satu di antara keduanya. Nah sekarang sikapnya kita dalam menghukum gimana gitu. Yang ini membawa saksi, yang ini membawa saksi. Lah kita kan menyatakan ini saksi benar, ini saksi palsu, dari mana? Diteliti kan di situ. Lah kalau sudah sama-sama tidak bisa dimenangkan sama si hakim karena tidak ada bisa membuktikan kebenaran keduanya, ya sumpah. Itu yang menjadi. Jadi permasalahannya sekarang bukan kok ada saksi yang berbeda antara si pembeli sama ini. Ya jelas berbeda karena memang ada yang penuduh dan tertuduh di sini. Ada yang mengaku, berarti ada yang salah. Nah cuma kita sekarang menghukumnya gimana kalau terjadi begitu gitu loh. Bukan harus terjadi itu. Nah kalau ada di hadis itu diceritakan yang aneh, si pembeli daripada tanah tadi itu sama penjual tanah ketika dibongkar digali ada emas. Nah, ada emas. Si pembeli menyatakan ini emas kamu wahai penjual. Si penjual menyatakan tidak bisa, ini emasnya kamu wahai pembeli. Ini yang aneh ini. Akhirnya semuanya datang ke hakim. Saya merasa dituduh. Apa dituduh? Saya dituduh, saya dikatakan pemilik ini, padahal saya beli tanah, bukan saya beli emas katanya. Saya menyatakan saya nggak terima karena saya menjual tanah dan emasnya. Akhirnya ribut. Nah ini yang belum pernah terjadi ini untuk zaman sekarang ini. Cuma hakimnya yang hebat. Wah, hakimnya bingung ini yo penghukumi kalau gini nih. Akhirnya sama hakim menyatakan kamu punya anak laki. Kamu punya anak, iya. Laki apa perempuan? Laki. Kamu punya anak, iya. Apa? Perempuan. Wis kak rabeno, emasnya kasihkan sudah. Lah ini yang belum, ini yang hebat ya. Lah rebutan ngono akeh sampai palsu-palsu. Ini kalau menghadapi yang ini, bukan menghadapi yang itu. Iya. Bismillah.